Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Octavia dari STKIP YP Embako, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk melengkapi tugas mata kuliah micro teaching. Maka dari itu, saya mohon like, komen, dan subscribe ya. Jika ada salah dalam pembuatan video kali ini, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membacakan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Ibu masuk dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita Bu ambil absen dulu. Anissa, Cynthia, Aziza, Kayla. Baiklah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan mengajarkan dan membahas tentang pantun. Sebelum kita mengetahui tentang pantun, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu siswa mampu memahami dan menganalisis teks pantun berdasarkan struktur pantun dengan tepat dan benar. Yang kedua yaitu siswa mampu memahami dan menganalisis teks pantun berdasarkan kaidah pantun dengan baik dan benar. Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, Ibu akan masuk ke pembelajaran kita, yaitu tentang menganalisis struktur dan kaidah pantun. Sebelum kita menganalisis struktur dan kaidah pantun, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu pantun. Baiklah, pantun adalah merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dengan bahasa-bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata penuntut dalam bahasa Minangkabau yang berarti petuntut. Pantun merupakan sastra lisan yang dibukukan pertama kali oleh Haji Ibrahim Datuk Kaya Muda Riau, seorang sastrawan yang hidup sezaman dengan Raja Ali Haji. Baiklah, pantun memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama yaitu ciri-ciri pantun yang pertama yaitu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan yang kedua yaitu terdiri dari 4 baris. Dan yang ketiga yaitu bersajak AB atau AA. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa sih itu pantun yang terdiri dari 4 baris? Dapat kita ketahui pada pantun yang ada di papan tulis ini. Kemana kancil akan dikejar? Cobalah cari ke hutan jati. Ketika kecil rajin belajar, sudah besar senanglah hati. Pantun ini terdiri dari 4 baris. Yang kedua yaitu satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Seperti pada pantun di papan tulis ini, dapat kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada baris pertama yaitu terdiri dari 11 suku kata. Baiklah, yang ketiga ciri-ciri pantun yaitu bersajak AB. Dapat kita lihat pada pantun baris pertama
dengan huruf ja. Huruf A bisa kita beri A. Dan baris kedua yaitu diakhiri dengan kata T, bisa kita beri B. Dan baris yang ketiga diakhiri dengan A, sama dengan baris pertama, maka bisa kita kasih A. Dan baris keempat yaitu T, sama dengan baris kedua, bisa kita beri B. Maka dari itu pantun itu bersaja A, B, A, B. Dan ada juga pantun yang bersaja A, 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 A. Baiklah, kita akan menganalisis pantun berdasarkan struktur pantun, yaitu pada pantun yang ada di papan tulis ini. Struktur pantun terdiri dari dua. Yang pertama yaitu sampiran, dan yang kedua yaitu isi. Apa sih itu sampiran? Sampiran terletak di dua baris pertama yang umumnya tidak ada hubungan dengan baris kedua. Yang disebut dengan sampiran yaitu pada baris pertama dan baris kedua. Kemana kancing akan bekerja? Cobalah cari ke hutan jati. Dan yang kedua yaitu isi. Isi terletak pada dua baris terakhir, di mana merupakan tujuan dari pantun tersebut. Ini adalah isi dari pantun tersebut yang berisi tujuan pada papan tulis ini, yaitu ketika kecil rajin belajar, sudah besar senanglah hati. Maka inilah tujuan dari pantun yang ada di papan tulis ini. Oke? Baiklah, itulah yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan. Jika tidak ada, baiklah. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita harus apa sih kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini? Kesimpulannya yaitu, pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dengan bahasa-bahasa Nusantara. Pantun memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, terdiri dari 4 baris. Yang kedua, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga yaitu bersaja ABAB atau AAA. Struktur pantun terdiri jadi 2. Yang pertama yaitu sampiran dan yang kedua isi. Baiklah, itulah yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membacakan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian semua. Ananda, Raisa, Salsa, Nabila. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita ulang. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa mampu menemukan dan memahami struktur teks cerita ulang dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu siswa mampu menemukan dan memahami kaidah teks cerita ulang. Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini.
teks cerita ulang? Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teks cerita ulang. Teks cerita ulang merupakan suatu teks yang menceritakan kepada pembaca tentang sebuah cerita, aktivitas lampau atau aksi. Teks cerita ulang adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman masa lalu secara kronologis dengan tujuan memberi informasi atau menghibur pembaca. Maka teks cerita ulang, yaitu dengan teks cerita ulang ini kita dapat mengutarakan pengalaman kita di masa lalu. Teks cerita ulang memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama yaitu cerita ulang bersifat faktual maupun imajinatif. Dan yang kedua, cerita ulang menceritakan peristiwa masa lampau, yaitu pada teks cerita ulang itu menceritakan tentang masa lalu seseorang. Dan yang ketiga yaitu disusun secara kronologis, yaitu secara berurutan. Teks cerita ulang memiliki struktur yang terdiri dari 3 struktur. Yang pertama yaitu orientasi yang kita sebut dengan pengalaman, dan kita sebut dengan pengenalan. Dan yang kedua yaitu event, yaitu peristiwa. Dan yang ketiga yaitu reorientasi atau pengulangan pengenalan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari struktur teks cerita ulang. Orientasinya itu memberikan informasi tentang siapa, di mana, kapan peristiwa itu terjadi, atau kejadian apa yang terjadi di masa lampau itu. Yaitu yang menanyakan, yaitu pengenalan, yaitu mengenalkan tentang seseorang atau cerita itu. Dan yang kedua yaitu event atau peristiwa. Event atau peristiwa adalah rekaman peristiwa yang terjadi yang tidak bisa disampaikan dalam urutan kronologis. Pada bagian event ini juga biasanya terdapat komentar pribadi mengenai peristiwa dan kejadian yang diceritakan, yaitu event ini yaitu tentang peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada masa lalu pada cerita ulang ini. Dan yang ketiga yaitu reorientasi, yaitu pengulangan pengenalan, yaitu terdapat pengulangan pengenalan yang ada di orientasi, pengulangan yang berlaku setelah peristiwa, kejadian atau kegiatan yang diceritakan. Kaidah teks cerita ulang terdiri menjadi 4. Yang pertama yaitu menggunakan kata yang menunjukkan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang kedua yaitu verba tingkah laku adalah verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal, bukan sikap mental yang tidak tampak seperti. Yang ketiga yaitu keterangan waktu lampau adalah kata keterangan waktu yang menyatakan waktu lampau, misalnya pernah, sering, biasanya, pagi-pagi, sesudah, dan sebelum. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kata yang menunjukkan tempat dan waktu. Itulah tentang materi kita pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, baiklah. Itulah yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran pada hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa teks cerita ulang adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman masa lalu secara kronologis dengan tujuan memberi informasi atau menghibur pembaca, atau bisa jadi keduanya. Struktur teks cerita ulang terdiri dari 3. Yang pertama orientasi, yang kedua event, dan yang ketiga reorientasi. Baiklah, itulah yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, inilah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini.
Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua.